Halo, salam santun, salam damai untuk saudara-saudariku yang berada di luar sana. Kali ini, di kesempatan kali ini kita rencana ingin membahas tentang mandau terbang yang digunakan oleh panglima-panglima Dayak dulu. Nah, ini sudah ada sajian daripada warung Meli yang ada di Delta, di Tenggarong khususnya. Ini saya disajikan soto apa ini kok? Soto ayam kampung. Soto ayam kampung, bukan ayam potong kok ya, tapi ayam Bukan. kampung. Ini murni. Telurnya telur bebek. Telurnya pun telur bebek kan? Iya. Nah, oke kok, langsung ke pokok permasalahan kok. Di sini ada beberapa banyak mandau ya. Ini mandau kita kok ya. Iya. Nah ini tuh. Nah kali ini kita mengambil tema mandau terbang. Nah kebetulan kita bukan ahli mandau, jadi ini adalah salah satu pernah terlibat di dalam perang waktu itu guys. Masih tahun berapa itu, tahun 2001 ya, tragedi kemarin guys, terlibat Tragedi Sampit ya. iya, tragedi Sampit dulu. Tapi alhamdulillah antara kedua suku sudah saling berdamai. Semoga sampai ke depannya kita saling menjaga kesatuan dan persatuan NKRI guys. Nah kok tadi ada yang ditanyakan nggak tentang Itu apa tadi? mandau terbang berarti ya? Mandau terbang. Mandau terbang itu macam-macam versinya kok. Kalau di desa kami atau di kampung kami itu bukan mandau yang terbang kok. Jadi? Tapi itu semacam, kau tahu nggak pandan yang untuk membuat anyaman tikar. Oh iya, pandan. Tapi yang besar. Oh, pandan yang besar. Di sekarang ini kan nggak ada itu. Nah jadi duri-durinya itu diambil, diraut. Nah kan panjang itu. Iya. Panjang. Nah duri-durinya itulah yang disawai, dipuja-puja, artinya dimemangkan atau dinyanyikan agar dia bisa masuk kemana-mana. Nah, makanya potongan-potongan, mohon maaf, kepala-kepala itu tidak ada yang lurus. Tapi kalau kita menggunakan besi atau mandau, itu Rapi tebasannya itu rapi. Nah, tapi ini enggak. Mandau terbang ini semacam kayak digergaji kok. Oh, ada guratan-guratan Ada kasar. guratan-guratan kasar. Inilah ilmu-ilmu suku Dayak kemarin itu yang digunakan, karena mereka menggunakan bantuan leluhur karena kepepet kan kemarin kan, jadi mau tidak mau menggunakan bantuan leluhur. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian kok. Iya. Jadi kita bukan mengupas masa lalu. Bukan mengupas masa lalu atau memprovokasi, membicarakan tentang mandau terbang. Mandau terbang ini banyak versinya. Ada yang mungkin menggunakan ini mandau asli ya kan. Ada mungkin yang menggunakan macam-macam. Tapi setahu saya mandau terbang itu tata cara penggunaannya itu menggunakan medianya itu menggunakan duri pandan itu. Hasilnya biar orang itu bersembunyi di lemari, bersembunyi di dalam karung sekalipun dia akan masuk ke dalam itu. Nah kalau dia terbang itu seakan-akan kayak mandau. Nah itu yang ada ruhnya yang dipuja. Jadi selama ini mungkin masyarakat mengira wah mandau terbang. Mandau, padahal itu yang ngejar-ngejar ke hulu ke hilir kok. Tapi mungkin ada saja ya di suku-suku lain, karena beda suku kita kan, tapi kita tetap sama-sama Dayak. Macam-macam kan, ada yang Dayak Modang, Dayak Penyah, Dayak macam-macam, Dayak Iban. Masing-masing mungkin dengan versinya masing-masing. Nah, begitu juga Panglima Burung kok. Panglima Burung itu banyak yang berpendapat beliau itu adalah seorang laki-laki. Oh ya, itu betul tuh. Ya kan? Jadi kan harus ditarik lurusnya nih. Iya. Kemudian kalau versi kami itu Panglima Burung itu seorang perempuan. Seorang perempuannya, ini versi kami. Nah, kalaupun ada saat ini Panglima Burung, mungkin itu merupakan dari juriat beliau. Kalau yang masih hidup kan. Oh, tarikan garis keturunan. Misalnya dia lari ke laki-laki, ya mungkin itu juriat beliau. Nah, kalau setahu saya itu perempuan. Kalau namanya itu beliau itu namanya Bulan Jihad. Bulan Jihad. Ada lagi nama ruhnya yang nggak bisa saya bongkar di sini, karena kalau kita menyebut itu beliau akan datang kapanpun kalau kita memang kepepet. Nah itu Panglima Burung yang sering membantu
orang-orang Dayak ketika kena musibah. Beliau ini adalah tokoh yang luar biasa baiknya kok. Luar biasa baiknya. Nama beliau itu kalau dari julukannya, kalau tidak salah itu dapat julukan itu dari Kalimantan Selatan beliau ini. Dengan Sultan kemarin di Banjarmasin kalau nggak salah ya. Kalau ini menurut cerita itu diberi julukan itu Bulan Jihad, nama Sida. Nah, tapi masing-masing mungkin ada yang mengatakan si A, si B, si C. Ini kan versi masing-masing. Dan cerita kan kita kan kurang apa gitu. Nah, tapi ada nama aslinya apa namanya Bulan Jihad ini atau Panglima Burung ini, itu yang nggak bisa kita sebutkan nama kepribadian beliau. Orang yang nggak bisa sembarang. Mungkin ada saat ini ada yang bergelar Panglima Burung juga. Nah itu mungkin garis keturunan beliau kok. Oh. Garis keturunan beliau. Maaf, beliau Panglima Burung yang tadi ini waktu kejadian di Sapit, beliau itu masih hidup atau? Masih apa namanya? Beliau itu menurut informasi, menurut kisah dari leluhur saya itu beliau itu menggaibkan diri atau muksa kalau nggak salah. Oh, muksa. Itu. Ketika dia diperlukan dia pasti datang. Oh. Dia pasti datang. Nah, dia dipanggil-panggil. Jadi kan selama ini masyarakat kan kira mana orangnya, nggak ada gitu kan, nggak ada tapi tiba-tiba, wujudnya. tapi tiba-tiba orang kalang kabut. Nah, gitu. Jadi kan untuk informasi juga ke masyarakat bahwa beliau itu muksa sudah ya. Muksa. Tapi begitu dia dipanggil, beliau dipanggil bisa datang untuk membantu. Ada wujudnya ya. Ada wujudnya dan beliau akan merasuki salah satu orang yang bisa apa namanya menjadi mediator beliau untuk komunikasi dengan rakyat Dayak khususnya. Untuk yang ke alam nyatanya lah ya. Alam nyatanya, karena beliau ini muksa. Karena ada memang khusus untuk memanggil beliau, nggak sembarangan. Jadi mungkin selama ini orang mengira loh mana. Jadi banyak mengaku-ngaku sebagai beliau. Padahal apa namanya beliau adalah seorang perempuan. Nah, tapi untuk yang sekarang itu mungkin juriat beliau. Yang ada yang wujudnya kita kan nggak tahu. Iya. Nah, begitu. Nah, jadi kok kalau boleh kita lanjut sambil kita makan ini kok nanti keburu dingin. Iya. Ya. Makan dulu tuh. Ya. Ayam kampungnya ini sangat terasa kok. Ini mungkin ayam kampung laki atau bini ini? Wah, jago biasanya. Biasanya jago. Nah, jago. Kalau yang perempuan kurang jago nanti. Iya. Tapi rasanya gimana kalau yang perempuan itu, Pak? Ayamnya? Kurang teksturnya kurang. Kurang ya. Jadi kita pilihan memang harus yang jago. Harus yang jago karena supaya ada teksturnya ya. Iya. Oke pemirsa, kalau kalian ke Tenggarong silakan datang ke warung makan Meli yang ada di Delta, Jalan Delta. Di situ ada plang namanya, di situ ada juga totok syarap ya. Nah, kemudian ada warungnya, masuk aja ke dalam. Di gang apa ini? Gang Beringin. Gang Beringin ya. Kalau kita mau ke Delta ada simpangan Gang Firdaus. Ya, ada tulisannya itu, masuk aja sedikit. Nah, di sini adalah makanan favorit saya, guys. Oke, salam jumpa, salam santun dan salam budaya.